Salam budaya. Selamat berjumpa para pecinta sejarah. Ya, kembali kali ini kita hadir berkisah tentang perjalanan cinta, petualangan asmara Putri Kuning, janda kelima Adipati pertama Ponorogo, Bathara Katong. Ya, dikisahkan pada bagian ini, Putri Kuning di suatu malam memanggil Warok Suromenggolo sebagai penjaga keluarga atau pengayom keluarga Katongan. Di situ, kemudian Putri Kuning berkata, berembuk panjang lebar dengan Warok Suromenggolo tentang apa yang ingin dilakukannya. Putri Kuning menyampaikan bahwa secara pribadi dia berhasrat untuk keluar dari dalam Kadipaten Ponorogo, kembali ke rumah orang tuanya, yakni Mbah Wono di Kademangan, Wonokerto. Saat itu kemudian Warok Suromenggolo mengingatkan bahwa saat ini posisi Putri Kuning adalah janda adipati yang kajen keringan, ingin segala apapun tinggal mengambil, tinggal memerintah, disertai dengan kedudukan dan derajat yang tinggi. Kenapa harus memilih pulang ke desa, berada di rumah orang tuanya Mbah Wono, sementara Mbah Wono sendiri saat ini sudahlah menjadi orang yang sangat tua. Kekuatannya tidak lagi seperti dulu, sehingga amat riskan bagi seorang yang masih muda, janda dan cantik seperti Putri Kuning untuk berada di rumah Mbah Wono. Hal itu ternyata tak menyurutkan keinginan dari Putri Kuning untuk melaksanakan keinginannya segera pulang menuju ke desa Wonokerto. Suromenggolo adalah orang yang bijaksana. Dari situ dia bisa membaca apa sebenarnya yang terlintas dalam pikiran dan hati Putri Kuning. Suromenggolo kemudian berkata, apakah sebenarnya bahwa Putri Kuning ingin kembali menikah? Dengan tegas Putri Kuning menjawab bahwa memang demikianlah adanya. Usianya masih muda, jauh dibandingin dengan 4 garwo Adipati Bathara Katong yang lainnya. Suromenggolo kemudian mengingatkan, apakah Putri Kuning tidak takut kualat melanggar larangan Adipati Bathara Katong? Putri Kuning berkata, jika ada walatnya, biarlah dia yang akan menanggung sendiri. 4 istri yang lain bolehlah mengikuti apa yang menjadi larangan sang Adipati Bathara Katong, karena secara usia istri yang keempat tersebut memanglah sudah sangat tua. Sementara Putri Kuning sendiri merasa masih sangatlah muda, sehingga kebutuhannya dalam hidup tidak sekedar makan, kehormatan, dan lain sebagainya, tapi badan dan jiwanya juga memerlukan kebutuhan yang lainnya. Untuk itu, kemudian Putri Kuning berkata kepada Suromenggolo, carikan aku suami, siapa yang kau pandang pantas untuk menjadi suamiku sekarang? Warok Suromenggolo tidak sanggup, karena apabila hal itu dilakukan, maka Suromenggolo sebagai penjaga keluarga Bathara Katong yang sudah sanggup menjalankan amanah akan ditertawakan oleh seluruh kawula. Lantas kemudian Putri Kuning berkata, jika begitu aku akan mencari sendiri. Suromenggolo menanyakan siapa gerangan kiranya yang akan diambil dan dipilih sebagai suami. Tanpa ragu-ragu, Putri Kuning berkata bahwa Raden Bondan Suratilah yang akan dipilih menjadi suaminya sekarang. Piyuh, sampun ngantos Raden Ayu. Menika taksih kulit daging kadangipun Gusti kula Bathara Katong. Menapa panjenengan boten lingsem dumateng para sentana darah Katongan, menawi kenging kula aturi dipun wurungaken kemawon, sebab menika sampun kagungan garwa. Sumangga kula aturi pados Yayi kakung sanesipun kemawon. Pahamlah sekarang Putri Kuning bahwa keinginannya sulit untuk dicapai. Ya,
Suromenggolo sudah tahu segala rahasia hatinya. Sementara itu, rasa malu tak terhingga sangat menyelimuti hati dan perasaan Putri Kuning. Malu harus berbalas, wirang kudu diwales. Demikian tekad hati dari Putri Kuning. Sesaat kemudian Putri Kuning masuk ke tempat tidurnya, melepaskan sanggul, mengendorkan kemben, kemudian kembali keluar, berusaha merayu Warok Suromenggolo dengan perkataan yang manis dan memikat hati. Putri Kuning berkata, jika memang tidak diperkenankan menjadi istri dari Bondan Surati, maka Suromenggolo lah yang akan dipilih sebagai suami. Apalagi Suromenggolo lah orang yang diberikan amanat, dipasrai oleh Kanjeng Bathara Katong untuk ngrekso kawilujengan para garwa, putra, dan semua keluarga darah Katongan. Akan tetapi hal tersebut tak menggoyahkan iman dari Warok Suromenggolo. Dengan sareh, Suromenggolo kemudian berkata, sumangga kula aturi lenggah ingkang tata, sampun kesesa duka denayu, penggalih kaleremna badhe kula jarwani. Kula niki sampun tuwek, jinunjung dados bini sepuh wonten ing para kawula Panaraga. Ala ing tiyang kathah kula niki sinebat Warok. Inggih margi sinebat Warok menika kula kedah sarwa ngatos-atos. Muna lan muni tembung sakecap, lampah setindak kedah mawi dugi prayogi. Malah jejering Warok menika mboten namung mekaten kemawon, kedah sugih ngilmu, karem ing laku tapa brata. Antawisipun laku saha ilmu kelawan menika wonten sirikanipun. Kadosta mboten kenging nedha ulam jeroan, mindak mapa lususipun, empuk wetengipun. Mboten kenging nedha kates jingga, mindak kececer rahipun. Mboten kenging nedha jangan kelor, mindak rontok susukipun. Antawisipun larangan saha sirikan kala wau wonten ingkang gawat keliwat-liwat, menawi ketrajang gampil ndugekaken bilai tenayu. Putri Kuning kemudian bertanya, apa yang paling gawat tersebut dan mendatangkan bilai? Suromenggolo kemudian menjawab, ingkang dipun kajengaken menika tiyang istri. Tiyang istri menika sanes bojonipun piyambak. Senajan to dhateng semaipun piyambak, inggih boten kenging ngantos kesengsem karem asmara. Sebab tiyang jaler menika menawi ngantos kesengsem karem ing asmara, ujaring peguron sinebat mopolaken kulit ngetasaken balung. Mekaten denayu wadosipun. Menggatur pamrayogi kula, panjenengan kedah tetep wonten dalem kadipaten ngrenggani kaputren. Kula aturi njagi asma panjenengan saha asma saenipun kulawarga kadipaten. Sampun denayu, kula nyuwun pamit. Mugi rahayu ingkang sami pinanggih. Suromenggolo pun kemudian melangkah pamit, undur diri kembali pulang ke Kademangan Wonokerto. Akan halnya Putri Kuning, sepatah kata pun tak bisa menjawab. Wajahnya pucat, pikirannya kuur alias kebingungan, badannya terasa lemas, tak berdaya, sungguh terpengaruh oleh rasa malu yang luar biasa atas segala rahasia yang sudah diketahui oleh Warok Suromenggolo. Ya, ternyata Suromenggolo tidak bisa digoda, tidak bisa pula diakali. Akan tetapi keinginan hati Putri Kuning untuk menikah dengan Bondan Surati semakin mantap, tak bisa lagi dihalangi. Oh alah Kakang Suromenggolo, ora ngayomi aku malah gawe wirangku. Kandhane kaya pendhita suthik marang wanita, ning aku malah kok gawe wirang. Yoh, entenono pemalesku Kakang Suromenggolo. Kapan kowe lino? Kowe bakal cilaka Suromenggolo.
Nah, apakah yang selanjutnya akan dilakukan oleh Putri Kuning? Upaya apa lagi kiranya yang akan dilakukan agar keinginannya menikah dengan Bondan Surati bisa terlaksana? Dan apa pula yang nantinya akan dialami oleh Warok Suromenggolo? Tetap ikuti kisah selanjutnya, masih di channel Sejarah dan Budaya Ponorogo, Purbo Sasongko. Salam budaya.